Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala bentuk pemeliharaanmu dan kami juga ingin dipelihara imannya Tuhan oleh pemberitaan firman yang akan kami dengar bersama. Tuhan berkati kami, dengan iman kami mau memahami, dengan iman kami mau menikmati, dan dengan iman kami mau semakin mengenal Engkau Yesus. Maka Tuhan, Engkau yang bukakan hati pikiran kami, kuasa Roh Kudus yang memenuhi jiwa kami, agar kami boleh memandang padamu ketika firman ini diberitakan. Inilah doa kami Tuhan, Engkau yang berkati juga hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, dan biarlah firman Tuhan diberitakan sesuai dengan kuasa-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak terasa ya Bapak Ibu. Kelihatannya kemarin kita baru aja merayakan tahun baru Masehi 2026 gitu kan. Dan sekarang kemarin kita udah memasuki tahun baru Imlek gitu ya. Kita sudah menikmati rangkaian ibadah dan kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Maka saya sekali lagi mengucapkan untuk kita semua selamat tahun baru Imlek bagi kita yang merayakannya. Dan jangan biarkan momen-momen ini lewat begitu saja, tapi kita pakai untuk menghayati prinsip yang baik untuk dihayati. Kebersamaan, rasa syukur sama Tuhan akan tahun yang baru, mari kita jadikan itu untuk penghayatan kita ya Bapak Ibu, bagi kita yang merayakannya kemarin. Saudara, dan kita akan masuk ke perenungan firman, dan kita juga jangan lupa, ini udah mulai masuk masa Prapaskah Bapak Ibu. Nah, momen yang jarang-jarang ya gitu ya. Dalam minggu yang sama gitu kan. Ada momen Imlek, ada momen Prapaskah gitu ya. Dan kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan boleh memimpin kita juga masuk ke momen Prapaskah ini. Dan di momen Prapaskah ini saya rindu untuk kita merenungkan satu tema dan kebenaran firman yang mengingatkan kita tentang bagaimana hari-hari terakhir Yesus Kristus bersama murid-muridnya. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dari Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 14 sampai 17. Yohanes 13 ayat 14 sampai 17. Yohanes 13 ayat 14 sampai 17 kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Yohanes 13 ayat 14 sampai 17. 1, 2, 3. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kamu gitu ya, yang bukan cuma tahu Injil, tapi kamu yang melakukannya. Biarlah ini menjadi sesuatu yang mengingatkan kita bahwa firman Tuhan bukan cuma didengar, tapi harus dilakukan. Saudara, sebelum saya masuk ke dalam perenungan ini, satu tema yang saya angkat untuk firman yang tadi kita baca itu adalah kuasa untuk setia melayani. Kuasa untuk setia melayani. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, saudara, sebelum kita melihat apa yang menjadi inti perenungan dari Yohanes 13 ayat 14 sampai 17 tadi, kita perlu lihat gambaran besarnya. Jadi, waktu kita baca Yohanes 13, ini bukan potongan cerita yang berdiri sendiri. Kalau kita baca Injil Yohanes, di situ ada bagian-bagian yang penting. Mulai dari pasal yang berisi tentang pelayanan Yesus di depan umum, dia mengajar banyak orang, Yesus bikin mukjizat, Yesus berhadapan dengan
para pemimpin agama gitu ya. Terus di pasal 13 ini Yohanes membawa kita masuk ke dalam suasana yang lebih pribadi. Yesus itu kan biasanya melayani di tempat-tempat umum. Nah kali ini waktu kita baca bagian ini, Yesus melayani murid-murid, mengajar murid-murid lebih private. Hanya murid-murid di situ. Dan di bagian ini fokusnya bukan lagi kerumunan orang, bukan juga orang Farisi. Kan kadang-kadang Yesus kalau ngajar kan dia juga negur orang Farisi itu. Tapi kalau di bagian ini dia fokusnya ke murid. Dia serius banget ke murid. Kenapa Bapak Ibu? Ntar lagi dia disalib. Ntar lagi dia mati. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau farewell gitu ya, kalau perpisahan dengan orang yang kita sayang, harusnya suasananya kayak mana? Sendu ya. Harusnya suasananya mengharukan. Ini serius banget Bapak Ibu Saudara. Mereka harusnya terharu karena ini entar lagi guru yang tiap hari bareng mereka itu akan meninggalkan mereka. Bukan cuma meninggalkan jauh ke negeri seberang, bukan. Tapi guru ini akan meninggalkan mereka sampai ke alam maut. Mati gitu loh. Harusnya mereka sedih. Tapi Bapak Ibu, kalau kita baca bagian-bagian sebelumnya, ada murid yang minta tempat tertinggi, jabatan tinggi di kerajaan sorga. Wah, padahal gurunya udah mau disalibkan. Padahal gurunya mau meninggalkan mereka. Tapi sempat-sempatnya dia ngomong gitu ya. Siapakah yang akan menduduki tempat sebelah kananmu di kerajaan sorga gitu kan. Siapa yang akan dapat tempat istimewa di kerajaan Allah. Masih mikir jabatan, masih mikir posisi, masih mikir kuasa. Padahal guru yang disayang akan pergi. Kira-kira itu murid yang sayang guru enggak Bapak Ibu? Kayaknya enggak ya Bapak Ibu. Dia cuma sayang dirinya sendiri kelihatannya. Nah di momen itu Yesus mengadakan perjamuan ini. Mereka makan bersama, mereka bersekutu untuk perpisahan Bapak Ibu. Dan waktu mau perpisahan ya biasalah ya Bapak Ibu. Kita kan sekarang pakai sepatu. Kalau zaman dulu mereka kemana-mana pakai sandal gitu. Jadi kalau pakai sandal, apalagi waktu itu belum ada aspal ya Bapak Ibu. Sekarang ya udah ada aspal gitu kan. Jadi zaman dulu masih tanah gitu ya. Jadi kalau masuk ke dalam ruangan udah pasti kakinya berdebu Bapak Ibu. Maka sudah wajar biasanya ada pelayan yang kemudian membasuh kaki. Atau mungkin orang yang gak sanggup punya hamba, dia basuh kaki sendiri di depan. Dan hari itu kaki murid-murid kotor. Cukup umum rasanya kalau kakinya dibasuh. Dan di semua ruangan, di dalam ruangan ini semua orang di ruangan itu harusnya udah tahu gitu ya. Ini kita murid nih. Alangkah baiknya kita inisiatif enggak sih? Itu kaki guru kita kotor. Yuk kita ambil baskom, kita cuci kakinya. Tapi perhatikan Bapak Ibu, enggak ada yang bergerak. Enggak ada yang bergerak. Ini murid beneran sayang gurunya gak sih gitu kan? Ini murid beneran hormat sama gurunya gak sih? Gak ada yang bergerak Bapak Ibu. Coba kalau kita makan misalnya kayak pas Imlekan kemarin gitu ya. Orang yang tertua, senior mau makan. Kita sodori piring kan, ini mau diambil duluan. Bapak Ibu duluan gitu kan. Itu yang kita lakukan kan untuk orang yang kita hormati Bapak Ibu. Tapi murid-murid, ini gurunya apalagi mau meninggalkan mereka. Gak ada yang mau duluan siapa yang melayani Yesus hari itu. Bahkan Yesus yang harus bangkit sendiri ngambil baskom, ngambil kain lenan yang akan menjadi handuk. Yesus yang bangkit di situ. Kemudian Yesus membasuh kaki mereka. Satu persatu. Gak ada yang mau jadi orang yang paling bawah hari itu. Harus Yesus turun sendiri hari itu. Semua mungkin barangkali kalau kita bayangin pada lihat kiri kanan. Lu aja deh duluan nih guru kita nih. Lu aja. Lu kan yang paling bontot gitu kan mungkin ya. Lu aja. Lu kan senior gitu kan. Bapak Saudara, semua
Barangkali kita bayangin suasana hari itu. Semua mungkin pada tunjuk-tunjukkan. Tapi Yesus harus bangkit sendiri. Dan kemudian dia membasuh kaki murid-murid. Dan di situ ketegangan itu terjadi. Kenapa? Karena dia lihat gurunya membasuh kakinya. Bayangin Bapak Ibu. Lagi-lagi nih ya, karena kemarin kan baru Imlek gitu ya. Kita datang ke rumah. Kalau mungkin amanya atau opanya yang masih hidup ya. Kita datang kemudian kaki cucunya dicuci sampai anak cicitnya. Mungkin kita akan, wah kok gitu ya. Sesuatu yang gak lumrah. Bahkan di budaya-budaya lain gitu ya. Dan itu yang Yesus lakukan. Sesuatu yang mengherankan. Kok bisa yang dihormati membasuh kaki yang harusnya menghormati. Kok bisa kaki yang berkuasa membasuh kaki orang yang gak berkuasa? Dan itu adalah logikanya kerajaan Allah. Di ruangan itu kelihatan hatinya Bapak Ibu. Siapa yang pakai logika manusia, siapa yang pakai logika kerajaan Allah. Siapa yang pakai logika tentang siapa yang paling besar, siapa pakai logika tentang siapa yang lebih penting. Siapa yang pakai logika tentang siapa yang harus dibasuh dan harus membasuh. Dan ada detail yang penting yang perlu kita lihat di ayat 3 tadi. Yesus mengambil kain lenan dan dia pakai tadi untuk handuk. Sebelum Yesus melakukan itu, Alkitab mencatat, Yesus sadar bahwa Bapa sudah menyerahkan segala sesuatu ke tangannya. Dan Yesus tahu dari mana ia datang serta kemana ia akan kembali. Jadi waktu Yesus turun merendahkan dirinya, membasuh kaki murid-muridnya, jangan pikir Yesus lagi mengecilkan atau Yesus lagi membuat dirinya gak berharga. Jangan pikir di situ Yesus sedang meniadakan otoritasnya. Jangan pikir di situ Yesus sedang kehilangan kuasanya hanya karena membasuh kaki hambanya. Kadang-kadang kita gitu kan Bapak Ibu. Kalau aku yang kerjain, gengsi lah. Di mana otoritasku gitu kan. Bapak Ibu Saudara, otoritas Yesus dia yakin betul bukan terletak dari apa yang orang pikirkan tentang dia, tapi apa yang Bapa pikirkan tentang dia. Gak peduli apa kata orang. Gak peduli apa kata murid-murid. Gak peduli apa kata mungkin gosip-gosip nanti gitu ya, masa guru membasuh kaki murid gitu kan. Gak peduli apa kata orang Farisi. Otoritas Yesus, kuasa Yesus gak hilang hanya karena dia membasuh kaki murid. Dan kuasa itu digunakannya untuk melayani, bukan dilayani. Saudara, mari kita merenungkan penggunaan kuasa gitu di tengah kehidupan sehari-hari. Waktu kita dengar kata kuasa, coba kita bayangkan makna kuasa di dalam artian paling sederhana ya. Mungkin sederhananya kalau kuasa itu bisa digambarkan seperti wewenang. Ya. Wewenang untuk mempengaruhi orang menggerakkan orang. Wewenang atau kemampuan untuk mengerjakan sesuatu, baik itu melibatkan orang lain atau diri sendiri. Dan contoh kuasa dalam pengertian yang menggerakkan itu misalnya kalau dalam pelayanan kuasa itu seperti seorang ketua tim, panitia gitu ya. Ketua dalam tim kepanitiaan, dia bisa menggerakkan tim kepanitiaan. Dia bisa menentukan arah satu tim kepanitiaan. Misalnya seorang hamba Tuhan juga seperti saya di mimbar, saya punya kuasa untuk membentuk cara berpikir Bapak Ibu sebagai jemaat dengan teologi Alkitabiah. Atau mungkin dalam rapat gitu ya, ada orang yang mungkin punya kuasa untuk menggiring opini karena dia punya pengaruh di situ. Di keluarga juga, ada orang tua yang punya kuasa atau wewenang yang bisa menggerakkan anaknya supaya jadi anak yang baik dan benar gitu ya. Suami dan istri juga punya kuasa untuk mempengaruhi keputusan arah rumah tangga. Di kantor, Bapak Ibu Saudara pasti juga punya kuasa. Kalau Bapak Ibu pemimpin punya kuasa untuk membentuk budaya kerja.
Kalau Bapak Ibu anggota punya kuasa untuk mengerjakan yang dipercayakan dan memimpin tim itu menuju kesuksesan. Setiap orang punya kuasa. Tapi kadarnya beda-beda, ya Bapak Ibu. Benar ya Bapak Ibu? Setiap orang punya kuasa. Kecil besarnya kuasa kita, kadar kita beda-beda. Jadi sebenarnya artian kuasa itu entah dalam ibadah, mengajar, bahkan dalam membantu menggembalakan jemaat di gereja, itu bukan terletak pada kita punya kuasa atau enggak. Masalah dalam kuasa itu adalah tentang bagaimana cara kita menggunakan itu. Bagaimana kita memakai kuasa yang diizinkan Tuhan untuk kepentingan yang benar, untuk kepentingan yang baik. Atau bahasa lainnya dalam Alkitab untuk kemuliaan Tuhan. Dalam konteks pelayanan, bisa aja kita mengalami hal yang dialami murid-murid. Waktu perjamuan misalnya, ada pelayan yang mau melayani tapi kan kadang mungkin dia milih bagian-bagian yang terlihat banyak orang. Kalau mungkin yang di balik layar dia nggak mau. Ada juga yang mungkin senang dipercaya, tapi kalau nggak ada panggungnya dia nggak mau. Barangkali ada juga yang ingin dihargai. Kalau dia pelayanan kecil besar bentuk apapun, tapi dikasih masukan hatinya mulai terusik dan kemudian dia nggak mau lagi melayani. Jadi mudah rasanya untuk melayani dengan kuasa yang kita punya, kalau ada term and conditionnya ya, kalau ada syarat dan ketentuannya. Mudah melayani gitu dengan kuasa yang kita punya, kalau yang kita kerjakan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan buat kita. Betul kan Bapak Ibu? Nah itu tuh enak melayani kalau kayak gitu. Kuasa kita kasih. Apa yang kita bisa kita kasih. Kalau kita tahu ini ya menguntungkan dan responnya baiklah minimal. Dapat sedikit apresiasi lah minimal gitu. Tapi gak mudah untuk menggunakan kuasa itu, kecil atau besarnya kuasa itu. Kalau pelayanan itu responnya malah menyerang kita. Kalau pelayanan itu malah menyakiti hati kita. Kalau responnya bahkan mungkin merugikan kita. Saudara, saya pernah nonton satu film yang menarik. Namanya judulnya itu Jesus Revolution. Ini barangkali kita pernah nonton ya, Jesus Revolution. Satu film yang cukup menarik bukan karena alur ceritanya, plotnya, tapi juga karena ini kisah nyata. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Zaman di masa-masa Billy Graham berkhotbah di Amerika dan memenangkan banyak jiwa. Ini adalah fenomena di Amerika waktu itu. Jesus Revolution. Kebangunan besar di Amerika. Kebangunan rohani besar di Amerika. Dan waktu film ini diceritakan ada satu adegan yang menarik. Jadi di film itu ada gereja Bapak Ibu, gereja mainstream, gereja tradisional gitu ya waktu itu. Dan gereja itu tenang-tenang wae lah gitu. Gak ada masalah, jemaatnya gitu-gitu aja. Jumlahnya juga gitu-gitu aja, teratur sih. Dan semua jemaatnya nyaman, pakaiannya rapi, ibadahnya pun teratur, udah saklek gitu ya. Dan semua terasa biasa aja. Lalu tiba-tiba ada orang yang bawa gerombolan anak-anak hippie. Nah, tahu ya anak-anak hippie Bapak Ibu ya? Anak-anak yang mungkin mungkin kalau sekarang anak-anak gaul gitu ya, anak-anak gaul zaman dulu. Anak-anak gaul zaman dulu itu digambarkan rambutnya gondrong, kemana-mana kaki ayam bahkan ada yang beberapa. Barefoot kemana-mana, nggak pakai sendal, kakinya kotor, dan looks like kelihatan seperti gelandangan gitu ya. Dan orang-orang kayak gini banyak dibanding jumlah jemaat yang ada waktu itu di dalam. Tapi orang-orang yang begini pengen ibadah diajak sama satu orang. Pakaian mereka berantakan, gaya beribadahnya juga beda. Ya jangankan orang yang jemaat lama, jangankan tepuk tangan, nyanyi pun dalam hati gitu kan. Tapi anak-anak muda ini senang tepuk tangan, senang sorak-sorai. Bahkan ada yang suka duduk di lantai gitu kan. Kalau Bapak Ibu nonton filmnya lucu Bapak Ibu, beneran. Bahkan ada yang ingin duduk di lantai gitu. Tapi buat jemaat yang udah lama, bahkan buat para pemimpin gereja yang sudah senior waktu itu. Mereka ngeliat
Ini buat rusuh gitu. Ini buat rusuh. Tapi orang ini datang karena hatinya lelah. Mereka hatinya kosong. Mereka mau cari pengharapan di dalam Yesus. Karena mereka cari pengharapan di luar, itu mereka makin tersesat. Apalagi waktu itu Amerika lagi sedang marak-maraknya narkoba. Jadi anak-anak muda itu senang nge-fly ke sana kemari gitu ya. Dan kemudian ada orang yang bawa ke gereja, tapi ada orang-orang senior atau orang-orang lama di gereja yang menolak mereka. Ironinya, waktu itu para pemimpin gereja bilang gini, kita itu perlu jiwa-jiwa baru gitu. Kita tuh perlu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tapi waktu jiwa-jiwa ini datang dengan bentuk yang mereka gak suka, coba banyak yang bilang mereka gelandangan, usir aja. Ini kita nanti bakal dicap gereja apa gitu kan. Saudara, mereka mulai memikirkan kalau gelandangan ini yang mereka anggap gelandangan tadi, orang-orang hippie ini ibadah di tempat ini, gengsi kita mau dibawa kemana? Itulah yang terjadi di film itu Bapak Ibu. Para jemaat yang udah senior, para pemimpin gereja waktu itu gak suka sama anak-anak hippie ini. Kaki mereka kotor. Alasannya pun itu Bapak Ibu. Jangan terima mereka lah. Kenapa? Tuh lihat kakinya kotor tuh. Tuh. Kan karpet kita kan baru dicuci kemarin, udah kotor tuh. Apa saudara perhatikan? Hanya karena karpet gitu ya, para jemaat ini disuruh pulang. Tapi satu kondisi yang menarik hari itu. Bapak Ibu lihat di layar ya, ada seorang pendeta di situ, namanya Chuck Smith. Dia tokoh nyata juga Bapak Ibu. Salah seorang yang berpengaruh juga dalam kebangunan rohani di Amerika. Chuck Smith, dia pendeta di situ, seorang gembala. Di tengah para pemimpin lainnya, elders penatua lainnya bergumul tentang keadaan orang-orang hippie ini. Sebagai pendeta, sebagai gembala, dia diperhadapkan pada situasi yang sulit. Dia bisa aja bilang, ya oke gitu ya Pak ya. Ya udah ya, besok saya kasih tahu pengumuman orang-orang hippie minggu depan pakai sepatu ya. Kalau nggak pakai sepatu nggak boleh datang ke gereja gitu. Dia bisa aja bilang gitu kan. Dia bisa aja bilang ke para pemimpin gereja itu, ya udah kita nggak usah terima mereka lah. Kalau mereka nggak mau pakai jas minggu depan, kalau mereka nggak mau sisiran atau mandi minggu depan gitu kan. Saudara, Chuck Smith bisa aja bilang itu. Tapi dia nggak pilih itu. Ini menariknya Bapak Ibu. Dalam film itu dia justru berdiri. Itu ya Bapak Ibu boleh lihat sebelah yang bagian dia berdiri, dia duduk di situ lagi membasuh kaki ya. Dia menyambut jemaat itu. Besok paginya dia malah menyambut jemaat itu. Dan kemudian satu persatu dia basuh kakinya Bapak Ibu. Dan kemudian waktu jemaat-jemaat senior datang, para penatua datang, terheran-heran lihat seorang pendeta mereka, satu-satunya pendeta mereka, hamba Tuhan mereka, malah nyuciin kaki orang-orang yang dianggap gelandangan sama mereka tadi. Malah jongkok di depan pintu membasuh kaki orang-orang yang dianggap gelandangan. Bapak Saudara, memakai kuasa untuk melayani itu enggak sulit. Melayani itu enggak sulit Bapak Ibu. Benar, enggak sulit. Enak kan? Nyaman, enjoy. Kalau feedbacknya, kalau respon orang yang kita layani itu memuji kita, itu mengapresiasi kita, itu memberikan kita apa yang kita mau. Pelayanan itu jadi enggak sulit, betul. Kuasa kita pun kita kasih aja untuk pelayanan. Kalau jumlah ataupun apa yang kita mau itu sesuai dengan demand atau permintaan kita. Memakai kuasa untuk melayani itu enggak berat. Kalau semua orang mendukung kita. Tapi waktu kita pakai pengaruh kita, entah kita itu adalah jemaat biasa ataupun mungkin kita nanti pemimpin kelompok kecil ataupun mungkin bahkan hamba Tuhan, bahkan orang tua. Kalau kita melayani dalam porsi tadi peran kita masing-masing, kita justru diserang. Orang tua melayani anak, dibaikin anaknya malah diomelin. Kita diserang, apa omongan kita ke anak? Capek-capek mama papa udah sekolahin kamu, nyesel. Ada enggak yang pernah ngomong gitu Bapak Ibu? Enggak mudah kan melayani jadi orang tua juga.
melayani jadi pemimpin kelompok kecil. Mungkin gak langsung ke anggotanya, tapi mungkin ya curhat, ya gak apa-apa curhat. Sulit kali Pak untuk mendekati orang ini. Apa saya berhenti aja ya? Atau mungkin di dalam kehidupan guru sekolah minggu, kok jumlah kehadiran anak menurun. Padahal saya sudah berusaha sekreatif mungkin. Tapi respon anak-anak kok diem baik gitu ya. Gak mudah melayani kalau responnya kayak gitu kan, bener Bapak Ibu? Kita akan milih udahlah gak usah pelayanan lagi lah. Bahkan mungkin kolektor gitu ya. Salah gerak dikit kemudian diomongin jemaat lain gitu kan. Minggu depan gak mau lagi jadi kolektor. Itu manusiawi Bapak Ibu. Gitu kan? Kalau diserang kita balas. Kalau dirugikan kita mundur. Kalau disalahpahami kita jaga jarak gitu. Itu manusiawi. Tapi pertanyaannya buat kita renungkan bersama adalah, waktu Tuhan kasih kita kuasa, entah di dalam gereja, entah di dalam keluarga, entah di komunitas atau di tempat kerja, kita mau pakai kuasa itu buat apa? Kalau kita nggak dapat respon baik dalam pelayanan untuk Tuhan, terus kuasa yang kita punya mau kita pakai buat apa? Kalau bukan buat Tuhan juga. Saudara, mari kita kembali ke dalam kisah perjamuan tadi ya. Mari kita lihat pertanyaan tadi bagaimana kita menjawabnya. Kita kembali ke cerita Yesus tadi. Jadi saat Yesus waktu lagi membasuh murid-murid, kaki murid-murid. Waktu itu Yesus tidak sedang membasuh kaki mereka pas para murid lagi baik-baiknya. Yesus itu waktu membasuh kaki murid-murid enggak sedang membasuh kaki para murid pas mereka lagi kompak-kompaknya. Yesus pun tidak sedang membasuh kaki murid-murid pas mereka lagi setia-setianya. Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Siapa Bapak Ibu? Siapa yang akan mengkhianati Yesus? Siapa? Yudas. Bapak Ibu pun tahu gitu kan. Siapa yang akan mengkhianati Yesus? Apalagi Yesus hari itu. Semua orang tahu. Yang hari itu sih cuma Yesus yang tahu. Kita hari ini tahu karena Alkitab ya Bapak Ibu ya. Dan Yesus tahu Petrus akan menyangkali Yesus. Yesus tahu semua murid akan meninggalkan Yesus ketika dia ditangkap di Taman Getsemani. Murid-murid akan tercerai-berai. Yesus tahu. Tapi ada nggak waktu di malam membasuh kaki itu Yesus bilang, ini Yudas ini mau mengkhianati. Ini cuci kakimu sendiri nah. Ada nggak Yesus bilang gitu? Atau mungkin bilang ke murid-murid, kalian ini akan meninggalkanku. Ya udah, yang paling cepat meninggalkanku itu nggak akan kubasuh kakinya. Ada nggak dia bilang begitu? Enggak ya Bapak Ibu ya. Yesus tahu semuanya, tapi dia basuh kaki mereka satu persatu, nggak ada yang dilewatkan sama Yesus. Andai kan nih Bapak Ibu dapat kabar nih, ada yang ngomong ke Bapak Ibu, ngomong gini, minggu depan ada yang memfitnah kamu, minggu depan ada yang mempermaluin kamu. Apa respon Bapak Ibu? Gitu ya. Minggu depan ada yang akan memutarbalikkan cerita, dan kemudian gara-gara dia pekerjaanmu hilang. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kita tahu ada orang yang akan menusuk dari belakang. Tapi bisa gak kita cuma pura-pura gak tahu dan kemudian tetap baik sama dia? Susah, gak bisa pasti Bapak Ibu. Kalau itu terjadi, apa respon kita? Kita akan mungkin, bahkan begini kita akan bilang, sebelum dia tusuk saya dari belakang, saya tusuk dia dulu dari belakang. Itu kan Bapak Ibu. Sebelum dia berani atau berhasil bunuh saya hancurkan dia dulu hidupnya. Gitu kan Bapak Ibu kalau kita. Dia pikir saya gak punya kuasa untuk dia gitu kan. Gak sedikit kan orang menggunakan kuasa yang dia punya, apapun yang dia punya untuk memuaskan kekesalan hatinya kalau dia tahu ada orang yang akan celakai dirinya. Kecil besarnya kuasa yang dia punya. Bahkan orang yang kuasanya kecil pun bisa menjadi punya kuasa besar dengan dendam dan balas dendam. Ya kan Bapak Ibu? Yesus tahu Yudas akan mengkhianati. Yesus tahu Petrus akan menyangkali dia.
Yesus tahu murid-murid akan meninggalkannya. Tapi malam itu ada enggak Tuhan Yesus pakai kuasanya untuk kasih kutukan buat muridnya? Ada enggak Tuhan Yesus kasih kuasanya untuk mencelakai muridnya? Tidak, Bapak Ibu. Ini yang menarik dari Tuhan kita. Tidak ada yang dipermalukan juga loh hari itu. Dia tahu nih Yudas akan mengkhianati, tapi dia enggak permalukan Yudas. Nih murid-murid. Kan mereka tanya ya, siapakah orang itu Tuhan? Yesus bilang akan ada yang mengkhianatiku. Kemudian para murid-murid pada ngomong tuh, siapakah orang itu Tuhan? Apakah ada Yesus bilang, Yudas guys, gitu. Yudas nih akan mengkhianati. Permalukan dia. Murid gak benar satu ini. Ada gak Yesus bilang begitu? Enggak Bapak Ibu. Dibasuh kakinya. Dilayani dia. Saudara, kuasa yang kita punya akan lebih mudah dipakai untuk melayani orang yang baik. Kalau orang itu gak baik, susah kita layani. Benar kan Bapak Ibu? Jangankan kasih kuasa kita untuk dia supaya dia dilayani. Mandang aja mungkin udah males. Lain kali mending gak usah dilayani lagi. Lain kali mending gak usah dibaikin lagi gitu ya. Lain kali mungkin gak usah ditegur lagi. Gak usah deketin. Gak usah main sama dia gitu kan. Bahkan parahnya, lampiaskanlah penyesalan itu. Lampiaskanlah kekesalan itu. Dengan menggunakan kuasa yang dipunya untuk orang itu. Barangkali kita pernah mendengar ya orang-orang kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Dan semoga tidak ada di antara kita Bapak Ibu. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Kuasanya dipakai untuk melayani orang yang sebenarnya gak baik buat Yesus. Yang sebenarnya jahat sama Yesus. Bahkan yang sebenarnya gak layak dilayani. Tapi inilah kabar baik dari berita Injil. Inilah yang diperagakan Yesus. Dia sedang memperagakan apa itu Injil. Bahwa anugerah Tuhan itu mendahului tindakan pelayanan kita. Perhatikanlah Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan dia mendahului tindakan kita. Bahwa ketika kita masih berdosa, dia memberikan hidupnya melayani, bahkan rela mati bagi kita. Seperti ayat tadi ya, ayat berita anugerah kita, puji Tuhan Bapak Ibu, bisa selaras dengan persiapan firman saya. Bahwa ketika kita masih berdosa, Yesus memberikan hidupnya, melayani, bahkan rela mati bagi kita. Itu Injil, itu yang diperagakan Yesus, itu yang harus kita contoh. Anugerah itu mendahului pertobatan kita. Gak ada di antara kita yang di sini bertobat dulu baru dikasih anugerah. Bukan gitu konsepnya Bapak Ibu. Anugerah dulu, baru kita bisa bertobat. Belas kasih dulu, baru kita bisa bertobat. Ada pintu yang dibukakan Yesus dulu, baru kita bisa masuk ke rumah Tuhan ini, ke ruangan ini, beriman di dalam Dia. Saya tahu mungkin gak sedikit orang Kristen yang berpikir melakukan pelayanan yang melelahkan dan gak bisa langsung terlihat hasilnya itu pasti gak mudah. Apalagi kalau harus melayani dan mengasihi yang justru menyakiti kita. Tapi Injil berkata bahwa sekalipun para murid berdosa, anugerah Kristus tetap ada buat mereka dan kuasanya tetap bekerja untuk mengubah hidup para murid. Kita punya kuasa untuk mengasihi orang sulit untuk kita layani. Dan kita dimampukan untuk melayani pelayanan yang sulit untuk kita kerjakan. Itu semua hanya bisa kita lakukan kalau kita udah rasain anugerah Yesus. Dan kita harus terus ingat bahwa itulah yang membuat kita bertobat hingga hari ini. Dasar dari pelayanan kita, dasar dari belas kasih kita ke orang lain, cuman anugerah Yesus Bapak Ibu. Semakin kita sering lupa sama baiknya Yesus yang udah selamatin Anda dan saya, semakin kita akan susah untuk mengasihi orang lain. Kristuslah yang memampukan kita lewat keselamatan kekal yang Dia berikan. Kesetiaan kita dalam menggunakan setiap kuasa yang dikaruniakan Tuhan, itu ada kalau kita setia memandang perbuatan
Yesus yang mau mengampuni kita supaya kita bertobat. Saudara, saya ingin kita mengingat atau mengenal satu tokoh yang bernama Thomas Chisholm. Jadi Chisholm ini bukan tokoh besar sebelumnya. Dan saya sudah cantumkan ya situ lagunya Hidup Bagimu. Kita mungkin familiar dengan lagu ini ya. Tapi kalau kita ingat-ingat, saya pernah sampaikan kalau nggak salah ya ilustrasi tentang ini. Remind lagi untuk menguatkan pesan firman hari ini. Bahwa Chisholm ini waktu itu dia nggak punya panggung buat menyampaikan kebenaran Injil. Tapi dia ingin melayani Tuhan. Kenapa dia nggak bisa tampil di depan orang? Karena kesehatannya hari itu. Sakit-sakitan sejak muda. Gak gampang untuk keluar dari rumah. Dan sampai di satu titik dia merasa dia sering gagal dalam pekerjaannya. Jangankan melayani Tuhan. Untuk menghidupi diri sendiri mungkin pun hari itu susah. Dia gak punya kuasa apa-apa. Gak gampang buat dia hidup bagi Yesus. Dan di tengah kondisi fisik yang sering sakit kayak gitu. Mungkin dia bisa berpikir, Tuhan buat apa saya melayani gitu ya. Kalau saya hidup susah kayak gini. Dia bisa aja berpikir, nyalahin diri, nyalahin kondisi. Dan bilang, saya tuh gak bisa melayani apapun. Karena saya susah. Karena hidup saya seperti ini. Tapi di tengah rasa sakit, di tengah kegagalannya, Chisholm menulis sebuah puisi. Dan begitu menarik puisi itu hingga dijadikan lagu, judulnya Living for Jesus. Lewat lagu itu dia sadar kalau hidupnya itu bukan miliknya lagi. Dan dia mau bilang, aku gak punya Tuhan selain Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu mengimani itu juga? Bahwa kita gak punya Tuhan selain Tuhan Yesus. Dialah yang memampukan kita untuk mengasihi dengan setia. Walaupun mungkin feedbacknya, respon orang ke kita itu gak baik. Difitnah, dihianati, dijelekkan, atau mungkin gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi ingat terus bahwa kita gak punya Tuhan selain Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu? Itu yang menjadi kesadaran kita untuk terus melayani dengan setia. Bapak Ibu Saudara, lagu ini mungkin familiar bagi kita. Tapi mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi Bapak Ibu ya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri sambil kita mengingat pesan firman hari ini. Bahwa kalau Anda benar-benar sudah menerima anugerah Yesus, yuk gunakan kuasa itu. Kuasa apapun yang Anda punya untuk melayani Tuhan. Saya tahu gak mudah. Saya tahu kebayang pasti di depan sana banyak tantangan untuk melayani Tuhan. Saya pakai kuasa saya untuk hal lain aja deh. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, hanya Dia Tuhan kita. Dialah yang harus kita layani. Mari kita datang dan kita nyanyikan pujian ini KPPK 212, Hidup Bagimu. Hidup bagimu, serahkan diriku, seluruh hidupku perkenankanmu, dan ku mau setia turut kehendakmu, memikul salib, ikut Tuhanku. Oh Yesus Tuhanku, oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku. Amin. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku,
sepanjang umur hidupku, ku serahkan bagimu. Bait yang kedua, kita mau bilang hidup bagi Tuhan mendamaikan kita. Kita bersyukur untuk itu dan kita mau ikut Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Hidup bagimu yang disalibkan, mendamaikanku dengan Allahku, dan ku bersyukur kau memanggilku. Ku serahkan semua, ikut Tuhanku. Oh Yesusku, Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku, ku serahkan bagimu. Kiranya kita mau serahkan hidup kita ya Bapak Ibu untuk Tuhan, bukan dengan feedback orang ke kita, bukan dengan apa yang kita anggap sebagai keuntungan atau gengsi, tapi kita mau merenungkan bersama, kita belajar untuk memandang dan mengimani bahwa Yesus itu Tuhan kita, anugerahnya cukup untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Bagaimana Engkau memperagakan anugerah-Mu di dalam tindakan pembasuhan kaki. Kami tersadar di tengah kehidupan kami, pelayanan yang kami kerjakan, bahkan sesederhana kami melayani keluarga kami, Tuhan ada di situ. Tuhan sudah terlebih dahulu menolong kami, menguatkan kami. Sudah terlebih dahulu ada untuk memimpin kami. Hanya kami mungkin perlu belajar untuk menyadari keberadaan Tuhan. Karena kami percaya inisiatif Tuhan itu mendahului apa kebaikan kami di tengah pelayanan kami. Maka Tuhan, sadarkan kami terus ketika apa yang harus kami kerjakan untuk kebaikan itu sulit kali kami kerjakan. Ingatkan kami bahwa Engkau sudah terlebih dahulu baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.